Mendengar kata Shaolin, pasti yang terlintas di kepala kita adalah para biksu dengan kepala botak dan ahli dalam kungfu. Banyak film-film yang menggambarkan kehebatan kungfu para pendekar Shaolin ini. Dan bukan hanya di film-film, para biksu pendekar Shaolin itu juga sering mempertontonkan jurus-jurus kungfu mereka di berbagai pertunjukan. Berdiri dengan satu jari tangan melakukan berbagai akrobatik sampai kemampuan menggunakan pedang mereka pertontonkan. Tentunya ada asap karena ada api. Rumor seputar kehebatan para pendekar Shaolin ini tentu tidak akan beredar luas jika tidak ada penyebabnya. Ternyata kehebatan para pendekar Shaolin ini memang nyata adanya. Banyak orang yang telah menyaksikan sendiri atraksi mereka. Oleh karena itu, para produser film tertarik dan mengangkatnya menjadi film-film yang laris di pasaran. Begitu juga para penyelenggara pertunjukan sering mengundang para pendekar Shaolin ini untuk dipertontonkan kemampuannya. Untuk menguasai berbagai kemampuan yang dimiliki oleh para biksu Shaolin ternyata tidak mudah. Mereka harus melewati berbagai latihan keras. Bentuk-bentuk latihan keras mereka jika dilihat oleh orang biasa pasti dikiranya penyiksaan. Dan tidak semua orang mampu menjalani latihan berat tersebut. Mau tahu apa saja bentuk latihan keras mereka agar bisa menjadi pendekar Shaolin? Dan berikut beberapa daftar teknik latihan keras biksu Shaolin. Teknik bodinggong. Paku yang tertancap dalam pada kayu tentu susah untuk dicabut, apalagi kalau ukuran paku tersebut cukup besar. Orang biasa untuk mencabutnya tentu butuh alat yang dinamakan tang atau catut. Pakai tang ini pun mencabut paku yang sudah tertancap dalam di kayu bukan jadi hal yang mudah, butuh tenaga dan keahlian yang cukup. Para pendekar Shaolin menggunakan cara berbeda untuk mencabut paku ini. Mereka hanya menggunakan 3 jari, 2 jari atau bahkan 1 jari saja. Sangat mencengangkan berusaha mencabut paku cuma dengan jari saja tanpa alat khusus. Apalagi kalau ukuran pakunya besar. Kemampuan mencabut paku dengan tangan kosong ini mereka latih secara bertahap dalam waktu yang lama. Mulai dari paku kecil sampai ke paku yang besar. Tujuannya adalah agar jari-jari yang mereka punya kekuatannya setara dengan bagian tubuh yang lain. Teknik Zhu Zhegong. Pernah merasakan bagaimana sakitnya sewaktu jempol kaki kalian yang tanpa menggunakan sepatu secara tidak sengaja menendang kaki meja? Sakitnya luar biasa. Baru membentur kayu aja sakitnya udah luar biasa, apalagi kalau membentur batu. Yup, menendang batu buat kita pasti sakitnya luar biasa. Tapi hal ini tidak berlaku buat orang-orang yang sedang berlatih kungfu di Shaolin. Mereka setiap hari berlatih menendang batu dengan kaki telanjang. Mulai dari batu yang kecil sampai batu yang lumayan besar. Tujuannya agar kaki mereka keras dan kuat sewaktu berbenturan dengan sesuatu yang sangat keras. Jika sudah terlatih maka tendangan yang dilakukan oleh jago kungfu Shaolin ini bisa mematikan. Batu saja ditendang tidak terasa sakit. Menendang kepala manusia tentu hal yang mudah buat mereka. Teknik Jin Shen Shu. Dalam film-film kungfu, kita sering melihat para pendekarnya bisa lompat dan melesat cepat dalam jarak yang jauh. Dan mereka juga bisa mendarat di daun yang ukurannya kecil. Berlari di atas permukaan air juga bisa dilakukan oleh para pendekar Shaolin tersebut. Ternyata teknik meringankan tubuh benar-benar ada di dalam latihan Shaolin. Teknik meringankan tubuh tersebut diberi nama Jin Shen Shu. Mungkin hasilnya tidak akan bisa sespektakuler di film-film, tapi minimal bisa mendekati. Untuk bisa mendapatkan teknik meringankan tubuh seperti ini, para pendekar akan berlatih dengan tempayan dari tanah yang berisi air, serta beban di punggung mereka. Para biksu yang sedang belajar teknik meringankan tubuh ini akan membawa beban di punggung mereka dengan berat 2 kg. Lalu kemudian mereka mencoba berjalan di atas bibir tempayan tanah liat yang berisi air tersebut. Mereka akan berusaha agar tidak jatuh. Air berguna untuk membantu kestabilan tempayan. Semakin hari isi tempayan dikurangi sedikit demi sedikit. Lama-lama para pendekar yang sedang berlatih tersebut berjalan di atas tempayan kosong dengan beban yang makin bertambah. Berkat latihan ini seorang biksu ahli mampu berlari menyeberangi danau hanya dengan menapak pada lempengan kayu yang tipis terapung. Yang kelebihan berat badan boleh dicoba teknik ini. Teknik Bao Shugong. Belajar dengan teman sepantaran sih biasa aja, tapi bagaimana ceritanya kalau belajarnya sama pohon besar? Yap, itulah yang dilakukan murid-murid Shaolin yang sedang berlatih kungfu. Untuk memperkuat tubuh mereka berlatih dengan cara sederhana tapi aneh. Tiap murid diminta untuk memeluk pohon besar sekuat-kuatnya. Setelah itu mereka diinstruksikan untuk menggoyang-goyang pohon sampai beberapa daunnya jatuh. Kalau pohonnya besar, barang tentu perlu tenaga yang kuat untuk menggoyangnya. Oleh karena itu para murid belajar menggoyang pohon dengan ukuran yang bertahap. Mereka-mereka yang sudah terlatih dapat mencabut pohon berukuran lumayan besar sampai ke akar-akarnya. Sepertinya pendekar Shaolin ini tidak butuh gergaji mesin untuk menebang pohon. Cukup dipeluk dan dicabut, tentu saja untuk ukuran pohon tertentu. Teknik Nendan Gong. Di beberapa teknik self-defense, jika diserang orang maka kita dianjurkan untuk memukul bagian paling lemah dari penyerang kita.
Salah satu bagian paling lemah dari laki-laki adalah di bagian testisnya. Testis ini merupakan organ penting untuk reproduksi dan letaknya di luar kerangka tubuh manusia. Karena tidak ada pelindungnya sama sekali, ketika terkena pukulan maka sakitnya akan terasa. Efeknya bikin mules-mules dan mual pasti dirasakan oleh orang yang dipukul di bagian testis ini, sehingga korban yang diserang punya kesempatan untuk lari menyelamatkan diri. Mungkin karena tidak ingin menjadi titik terlemah, para biksu Shaolin mencoba melatih bagian ini sehingga menjadi lebih kuat dari testis orang normal. Untuk itu mereka berlatih dengan teknik yang dinamakan Mendang Gong. Caranya mereka harus memukul-mukul testis mereka sendiri dengan jari berulang-ulang kali. Ketika tidak terasa sakit, pemukulnya diganti dengan batu gilingan. Kalau sudah tidak sakit lagi, kemudian testis tersebut dipukul, ditendang, dan diperlakukan dengan cara-cara ekstrim lainnya. Kemudian setelah bertahun-tahun latihan, testis yang lunak tersebut mampu mengangkat batu besar tanpa rasa sakit. Kuat sih kuat, tapi kira-kira kesehatan reproduksinya terganggu tidak? Teknik Tien Yu Gong. Orang menyerang tubuh kita bisa dengan apa saja dan di bagian mana saja. Jika kita dipukul di bagian perut, tentu rasanya akan sakit. Di perut ada usus, lambung, serta hati, dan bagian depan perut tidak terlindungi oleh tulang. Karena itu, kalau dipukul keras, organ-organ dalamnya akan langsung kena. Agar perut tidak menjadi titik lemah, maka para jagoan kungfu Shaolin tersebut juga melakukan latihan untuk memperkuat perut mereka. Dalam latihan, mereka pertama-tama menyentil perut dengan jari-jari sendiri. Setelah terbiasa, mereka kemudian memukul perut dengan tangan mereka sendiri. Latihan kemudian ditingkatkan lagi dengan memukul perut dengan kayu. Jika sudah terbiasa, perut pun tidak akan terasa sakit meskipun dipukul dengan palu. Latihan ini disebut dengan teknik Tien Yu Gong.